Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Raihan dalam pelajaran SKI. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada pekan pertama kita akan belajar tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Materi tersebut ada di buku teman-teman, di buku SKI halaman 84 sampai 85. Oke teman-teman, kita akan mulai. Yang pertama, masa dewasa Nabi adalah menikah dengan Khadijah. Ceritanya, pada usia 25 tahun, Nabi ingin hidup mandiri. Kemudian Nabi berdagang ke Syam, dibantu oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Kemudian Nabi berdagang ke Syam dengan membawa dagangan punya Khadijah. Kemudian dengan kehebatan Nabi, ketika Nabi pulang dari Syam, ternyata Nabi menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, dari keuntungan tersebut membuat Khadijah tertarik dengan Nabi. Tidak hanya itu, teman-teman, Nabi juga mempunyai sifat yang sopan, kemudian Nabi juga tampan, sehingga menjadi daya tarik Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, singkat cerita, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun, kemudian Khadijah usia 40 tahun. Dari hasil pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah mempunyai anak berjumlah 6, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Al-Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tetapi 2 anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian Rasul juga mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak, yang sebelumnya Zaid adalah budaknya Khadijah. Kemudian teman-teman, kita ke materi teladan Muhammad dalam keluarga. Nah, dalam materi tersebut kita ada cerita tentang kisah buah delima. Apa itu buah delima? Jadi ceritanya Nabi Muhammad diminta Khadijah untuk mencari buah delima. Karena Nabi Muhammad dan Siti Khadijah adalah pasangan yang saling mendukung ketika suka maupun duka, seperti Nabi Muhammad didukung dakwahnya oleh Khadijah dengan harta beliau. Nabi Muhammad juga tidak merepotkan Khadijah dengan menjahit bajunya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad berusaha untuk memenuhi permintaan Khadijah, yaitu buah delima. Kemudian Nabi Muhammad mencari kemana-mana, ke pasar-pasar, sampai Nabi Muhammad menemukan buah delima. Kemudian ketika perjalanan pulang ke rumah, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata ia sedang mencari buah delima juga untuk istrinya yang hamil. Kemudian laki-laki tersebut seharian mencari tetapi tidak menemukan buah delima. Kemudian Rasul memberikan buah delima kepada laki-laki tersebut karena Rasul melihat perjuangan laki-laki tersebut. Kemudian Rasul pulang dengan tanpa membawa buah delima.
Kemudian Rasul sesampai di rumah teman-teman, Rasul menceritakan cerita tersebut kepada Khadijah. Kemudian Khadijah sambil tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Itulah sedekah kita." Nah, dari cerita tersebut, itu salah satu teladan Muhammad dalam keluarga. Kemudian teman-teman, teladan Muhammad dalam masyarakat. Nah, kali ini ceritanya kisah renovasi Ka'bah. Jadi teman-teman, pada Nabi Muhammad usia sekitar 35 tahun, dulu Mekah atau Ka'bah itu pernah mengalami peristiwa banjir seperti gambar tersebut. Kemudian sehingga terjadi perselisihan antara suku Quraisy terhadap penempatan Hajar Aswad karena terjadi peristiwa banjir tersebut. Kemudian ketika orang-orang berselisih tentang penempatan siapa yang berhak menempatkan atau mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah, kemudian ada penengah suku Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Ia mengatakan, angkatlah menjadi hakim di antara kamu yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Kata Abu Umayyah seperti berikut. Kemudian mereka menerima saran dari Abu Umayyah. Kemudian tidak lama kemudian yang masuk ke dalam masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang percaya dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin yang dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad dengan bijaknya mengatakan, "Berikan aku sehelai surban." Kemudian para pemuka tersebut memberikan surban dan Nabi Muhammad meminta tolong kepada orang-orang yang berselisih barusan untuk memegang ujung surban di mana tengahnya Hajar Aswad untuk dikembalikan kepada posisinya. Nah, dengan itu Nabi Muhammad juga telah mendamaikan orang-orang yang telah berselisih tersebut. Maka dari itu peristiwa tersebut yang awalnya menjadi perselisihan besar bahkan menumpahkan darah menjadi peristiwa teladan Nabi Muhammad dalam masyarakat. Nah, terakhir untuk latihan teman-teman tolong jawab latihan tersebut. Hanya ada 5 soal. Silakan diisi di buku tulis teman-teman. Kemudian share jawabannya ke Pak Rehan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.